Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Jamaah salat Isya dan Tarawih rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam ke-17. Malam 17 pada bulan Ramadan. Kita tahu bersama ada peristiwa penting di dalamnya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelasan minal huda wal furqan, ya, dan juga sebagai pembeda bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berakal. Karena banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tatadhakkarun. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, sebenarnya yang sering saya sampaikan, taraktu fikum amrayni tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian akan selamat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Saya ingin tanya nih, Pak Herman, kalau misalnya sedang dapat beli TV baru ataupun elektronik baru, apa yang kita lihat dulu? Ataupun laptop baru, ataupun HP baru, apa yang kita lakukan? Selain memegang barang produk tersebut, ada salah satu yang kita cari. Apa itu? Buku petunjuk, cara menghidupkan, ya enggak? Beli mesin cuci baru, yang dilihat apa? Buku petunjuk. Beli kompor gas baru, kok apinya kuning aja enggak biru-biru, kenapa ini? Padahal di buku petunjuk tertulis di petunjuknya di situ, ya enggak? Di setel di bawahnya agar menjadi apinya api biru. Kalau tidak, pengalaman pribadi, setahun gosong terus kompor. Pas dibaca lagi, disetel di bawahnya ada petunjuknya. Itu kenapa? Karena kita tidak baca petunjuk yang sudah tertera di ini. Bahkan mau masak mie pun, masak Indomie, apa? Baca petunjuk, direction, how to cooking, ya, bagaimana cara memasaknya, ya enggak? Bukan langsung dikemas-kemas langsung dimakan, tapi masakan air sampai mendidih, lebih enak ditambahkan apa? Telur, sayur-sayuran. Nah, ini karena apa? Karena membaca buku petunjuk. Bisa tidak tanpa baca petunjuk? Bisa, tapi hasilnya tidak standar dengan apa yang distandarkan oleh produk tersebut. Begitu juga dengan kita. Bisa tidak kita hidup tanpa petunjuk Al-Quran? Bisa. Tapi dengan apa? Dengan akal kita bisa. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan dalam kehidupan ini sudah sesuai tidak dengan petunjuk dari yang menciptakan kita. Enggak? Maka kita akan mencari-cari cara menyembah yang Maha Kuasa, ya, mencari-cari cara untuk mengekspresikan apa istilahnya, mewujudkan cara menyembah, mengakui akan adanya yang Maha Kuasa. Oh, dilihat di situ ada pohon begini, ada kekuatan yang gaib, maka diberikanlah begini. Itu kalau tanpa petunjuk dari Al-Quran. Ya, cara menyembah Allah, cara mengetahui yang lainnya, cara bersuci, cara sholat, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu semuanya kita dapatkan dari Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Tidak bisa kita membaca Al-Quran tanpa ada penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah yang akan menjelaskan wabayinat, menjelaskan tentang penciptaan, konsep penciptaan alam semesta. Ya enggak? Disebutkan bahwasanya kalau secara ilmu pengetahuan manusia diciptakan dari kera monyet. Mau nggak dibilang dari gitu? Padri, mau nggak dibilang leluhurmu dari monyet? Nggak mau kan? Ya. Rahmat Gilang, mau nggak dibilang dari monyet? Nggak mau kita. Ya. Kenapa? Karena kita berdasarkan petunjuk bahwasanya kita adalah anak cucu Nabi Adam. Dari mana kita taunya? Dari wahyu yang telah Allah turunkan melalui Al-Quran. Oleh karena itu, ya, untuk membaca, untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan penjelasan sehingga jelas beda antara kita dengan yang lainnya, maka harus dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Maka kita mengawali segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya sebagai gambaran kita memperingati nuzul Quran walaupun tidak resmi secara PHBB seremonial, tapi inilah substansinya ya. Substansinya Al-Quran yang telah Allah turunkan, yang telah dikodifikasi, yang sudah kita miliki, yang sudah kita simpan di rumah masing-masing. Diapain? Dibaca, dipelajari. Maka kita menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran, yang membacanya, wa 'allamahu, dan diajarkan. Diajak kakeknya, ayahnya, mungkin ayahnya, ayah baca Al-Quran ini bareng-bareng, ya. Seperti itu, ya. Jadi bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan, ya. Kita bersyukur kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita baca Al-Quran kita yang tentunya pahalanya akan berlipat ganda. Inilah warisan Nabi yang kita harus jaga sebaik-baik mungkin, sekuat tenaga kita, sehingga insya Allah, ya, sebagaimana dijanjikan dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Quran itu apa? Syifa, penyembuh, ya, penyembuh dari segala macam penyakit. Wa rahmah, dan rahmat. Yang kita cari selama ini apa, Pak? Yaitu rahmat Allah. Kita puasa, kita sholat, kita ini belum tentu pahala kita ini diterima. Tapi kenapa? Karena ketaatan kita, semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk sholat 5 waktu berjamaah, semangat kita untuk membaca Al-Quran, semangat kita berpuasa, semangat kita untuk melaksanakan zakat, dan semangat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Itulah yang akan menjadikan asbab diturunkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian sebagai substansi ataupun peringatan kita daripada nuzul Quran ini. Mari sekali lagi saya mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian, kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas, tentunya untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.